Selamat datang di Nagita Dakuna Channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang edema. Edema adalah penumpukan cairan dalam jaringan tubuh. Edema paling sering terjadi di kaki atau lengan. Namun, kondisi ini juga dapat terjadi di bagian tubuh lainnya, seperti perut dan wajah. Edema pada kasus ringan sering terjadi dan biasanya tidak berbahaya. Akan tetapi, edema juga dapat menjadi tanda penyakit serius, seperti gagal jantung, serta gangguan pada hati, ginjal, atau otak. Oleh karena itu, pemeriksaan ke dokter saat terjadi edema sangat penting dilakukan untuk mencari tahu penyebab yang mendasarinya. Penyebab edema. Edema terjadi ketika cairan di pembuluh darah keluar ke jaringan di sekitarnya. Cairan tersebut kemudian menumpuk dan membuat jaringan tubuh menjadi bengkak. Edema pada kasus yang ringan dapat terjadi akibat berdiri atau duduk yang terlalu lama, konsumsi makanan dengan kadar garam tinggi secara berlebihan, perubahan hormon pada masa pramenstruasi, kehamilan, karena tubuh lebih banyak menahan garam dan air dari biasanya. Selain akibat kondisi-kondisi di atas, edema juga dapat terjadi karena kondisi yang serius, yaitu 1. Kekurangan protein albumin. Protein, termasuk albumin, berperan menjaga cairan tetap berada dalam pembuluh darah. Kekurangan protein dalam darah dapat menyebabkan cairan di dalam pembuluh darah keluar dan menumpuk sehingga menyebabkan edema. Kondisi yang dapat menyebabkan kekurangan albumin antara lain malnutrisi dan sirosis. 2. Reaksi alergi. Reaksi alergi, misalnya akibat gigitan serangga atau bulu hewan, dapat menyebabkan edema. Hal ini terjadi karena respons tubuh terhadap alergen membuat cairan di dalam pembuluh darah keluar ke area tersebut. 3. Kerusakan pembuluh darah vena pada kaki. Kondisi ini terjadi pada penyakit kronik venous insufficiency. Penyakit ini menimbulkan gangguan pada pembuluh darah vena di kaki. Akibatnya, cairan di dalam aliran darah menumpuk di pembuluh darah dan keluar ke jaringan sekitarnya. 4. Gagal jantung. Saat jantung mulai gagal berfungsi, salah satu atau kedua bilik jantung akan kehilangan kemampuan memompa darah secara efektif. Akibatnya, cairan akan menumpuk secara perlahan dan menimbulkan edema di kaki, paru-paru, atau perut. 5. Penyakit ginjal. Edema dapat terjadi akibat penyakit ginjal, khususnya sindrom nefrotik dan gagal ginjal kronis. Hal tersebut terjadi karena cairan dalam tubuh tidak dapat dibuang melalui ginjal yang rusak sehingga terjadi penumpukan. Edema yang disebabkan oleh penyakit ginjal, dapat terjadi di kaki atau area sekitar mata. 6. Luka bakar. Luka bakar berat juga dapat menyebabkan edema. Hal ini terjadi karena luka bakar bisa mengakibatkan kebocoran cairan ke jaringan di seluruh tubuh. 7. Infeksi. Sama halnya dengan luka bakar, infeksi berat, seperti selulitis atau COVID-19, juga dapat menyebabkan kebocoran cairan ke jaringan pada bagian tubuh yang terinfeksi. 8. Gangguan sistem aliran getah bening. Sistem aliran getah bening berfungsi untuk membersihkan cairan berlebih dari jaringan. Kerusakan pada sistem ini dapat menyebabkan kelenjar getah bening di suatu area tubuh tidak berfungsi dengan baik sehingga terjadi penumpukan cairan. 9. Efek samping obat. Beberapa jenis obat dapat menimbulkan efek samping berupa edema. Contohnya adalah obat antihipertensi, kortikosteroid, obat antiinflamasi nonsteroid atau OAINS, hormon estrogen, dan obat diabetes. Selain penyebab di atas, edema juga dapat terjadi akibat gangguan pada otak, seperti cedera kepala, tumor otak, infeksi otak, dan penyumbatan cairan di otak. Edema yang disebabkan oleh gangguan pada otak hanya menimbulkan edema di bagian otak saja. Faktor risiko edema yaitu berjenis kelamin wanita, berusia lanjut atau lansia, memiliki berat badan berlebih, mengonsumsi obat-obatan tertentu, seperti obat antihipertensi, obat antiinflamasi nonsteroid atau OAINS, atau obat diabetes, menderita penyakit kronis, seperti gagal jantung dan penyakit ginjal, baru menjalani operasi. Gejala edema. Gejala yang dapat timbul akibat edema tergantung dari kondisi dan lokasi jaringan yang bengkak. Keluhan yang muncul dan dapat dirasakan oleh penderitanya berupa pembengkakan pada anggota tubuh yang terkena, seperti lengan atau kaki, kulit pada area yang terkena edema menjadi kencang dan mengkilap, timbul lubang seperti lesung pipit selama beberapa detik jika kulit pada area edema ditekan, ukuran perut membesar, sesak napas dan batuk bila terjadi edema di paru-paru, sulit berjalan karena kaki terasa lebih berat akibat pembengkakan. Selain keluhan di atas, gejala lain juga dapat muncul akibat edema yang disebabkan oleh peradangan. Beberapa gejalanya adalah demam, serta kulit kemerahan, nyeri, atau keterbatasan gerak pada bagian yang mengalami edema.
Kapan harus ke dokter? Lakukan pemeriksaan ke dokter jika mengalami gejala yang telah disebutkan di atas, terutama jika gejala muncul setelah melakukan kegiatan yang membuat Anda duduk atau berdiri dalam waktu lama, seperti melakukan perjalanan panjang. Selain itu, Anda perlu segera ke dokter jika mengalami gejala edema, seperti sesak atau sulit bernapas, nyeri dada, batuk. Gejala di atas dapat menjadi tanda edema paru dan dapat berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Anda juga disarankan untuk segera memeriksakan diri ke dokter bila perut membesar, mengalami edema kaki yang parah sehingga sulit berjalan, atau mengalami edema di seluruh tubuh atau edema anasarka. Diagnosis edema. Untuk mendiagnosis edema, dokter akan melakukan tanya jawab mengenai keluhan yang dialami, riwayat kesehatan, dan obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik pada area yang mengalami pembengkakan, dilanjutkan dengan memeriksa kondisi hati, ginjal, dan jantung. Dokter juga dapat melakukan pemeriksaan penunjang untuk memastikan penyebab edema, antara lain tes darah, untuk memeriksa fungsi ginjal, hati, dan kadar albumin, tes urin, untuk memeriksa adanya kadar protein dan darah pada urin, pemindaian dengan foto ronsen, USG, MRI, untuk mendeteksi penyebab yang mendasari terjadinya edema, seperti kerusakan pembuluh darah vena, ekokardiografi, untuk mendeteksi apakah edema terkait dengan gangguan pada jantung, seperti gagal jantung. Pengobatan edema. Pada kasus yang ringan, edema akan pulih dengan sendirinya dengan beristirahat. Akan tetapi, pada kasus yang parah, dokter akan memberikan obat-obatan yang jenisnya disesuaikan dengan penyebab, seperti obat anti-alergi, untuk mengatasi edema yang disebabkan oleh reaksi alergi, obat pengencer darah, untuk menangani edema akibat kerusakan pembuluh darah, obat diuretik, untuk mengatasi edema yang terkait dengan gagal jantung atau penyakit hati. Pada edema yang terjadi akibat efek samping obat, dokter dapat menyesuaikan jenis dan dosis obat agar tidak menimbulkan edema pada penderita. Selain metode pengobatan di atas, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meredakan gejala dan membantu proses penyembuhan, yaitu tidak merokok, menurunkan berat badan jika memiliki berat badan berlebih, mengurangi konsumsi minuman beralkohol, tidak duduk atau berdiri terlalu lama, mengganjal kaki ketika sedang berbaring, berolahraga secara teratur, seperti berjalan atau berenang, mengurangi asupan garam dalam makanan, menggunakan stocking khusus untuk mencegah kaki bertambah bengkak. Komplikasi edema yaitu sulit berjalan, nyeri yang bertambah parah, kaku, kulit meregang sehingga timbul gatal, rasa tidak nyaman, dan luka terbuka, infeksi di bagian yang mengalami pembengkakan, bekas luka di antara lapisan jaringan, penurunan elastisitas pembuluh darah, sendi, dan otot. Pencegahan edema yaitu berolahraga secara rutin, mengonsumsi makanan dengan gizi yang lengkap dan seimbang, membatasi konsumsi garam, menjaga berat badan agar tetap ideal. Selain melakukan hal-hal di atas, Anda juga dianjurkan untuk melakukan kontrol secara rutin jika menderita penyakit yang dapat menyebabkan edema, seperti diabetes, gagal jantung atau penyakit ginjal. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.